Ada di warga dan bakadai di Mungkora. Hanya nampak subuh. Subuh anak ketek-ketek main-main apa pakai kain hitam. Oke, untuk ruangan ini kita lihat. Di sini sangat banyak obat-obat yang sudah hancur dan pecah-pecah. Dan sudah sangat terbengkalai sekali. Makhluk astral tanpa kepala ini, dia bekas kecelakaan. Apakah dia mencoba untuk berinteraksi atau melihat saja sekarang, David? Dia sekarang merasa terganggu karena saya menceritakan seperti wujudnya atau sosoknya. Oke, sahabat PAI. Ini sepertinya ini sangat brutal sekali. Assalamualaikum sahabat PAI Ranah Minang. Sekarang kami berada di Lubuk Selasi, Solok, Sumatera Barat. Tepatnya di Riva Farmasi, gedung tua yang sudah terbengkalai sejak lama. Dan kami di sini akan mencoba menguak fenomena-fenomena gaib apa saja yang terjadi di sini dan makhluk-makhluk astral apa saja yang menghuni tempat ini. Untuk lebih jelasnya, kita akan tanyakan langsung kepada narasumber dan indigo kita, yaitu Saudara David. Assalamualaikum, David. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang kita udah berada di farmasi di Bang David. Apa yang Bang David rasakan di sini, Bang David? Biar lebih lengkap lagi, kita langsung aja ke dalam. Oke. Dengan Bapak Oyong, narasumber Pak Oyong, penjaga gudang farmasi ini. Oke, Pak Oyong, kita langsung ke dalam aja, Pak Oyong. Bisa ditunjukkan jalan masuknya, Pak? Oke, sahabat PAI, sekarang kita bersama narasumber, yaitu yang menjaga di gedung farmasi ini, yang memegang kuncinya, yaitu Bapak Oyong, warga asli dari Lubuk Lasi ini. Dan boleh kita lihat bersama, ini sudah lumutan, sudah tidak layak huni lagi, sampai ke plafon sudah hancur dan tiang pun sudah berlumut. Ini sudah awalnya pun di sini sudah sangat mistis begitu, sahabat PAI. Oke. Assalamualaikum, Pak Oyong. Oke, seperti yang kita perkenalkan tadi, kami dari tim petualangan anak indigo Ranah Minang, itu PAI Ranah Minang, ingin bertanya jo Pak Oyong tentang farmasi go, Pak Oyong. Oh, Pak Oyong, farmasi ko berdirinya di tahun berapa, Pak Oyong? Tahun 1981. 1981. Jadi terakhir berfungsinya tahun berapa, ya? Sekitar tahun 82. 82, Pak Oyong, ya. Oke. Ya, Bang David, silakan Bang David, apa yang ingin Bang David tanyakan ke Pak Oyong? Pak Oyong, salam mau Pak Oyong menjaga gudang kok. Ada nak Pak Oyong nampak-nampakan makhluk astral yang ada di sekitar lingkungan gudang Pak Oyong? Memang ada nampak berupa makhluk bayangan putih. Oh, bayangan putih ya? Selama Pak Oyong menjaga di gudang kok, Pak Oyong melihat bayangan seperti bayang putih. Iya, putih. Mulai ketek sampai sekarang manusia. Makhluk astral itu ketek, mengadang-kadang Sampai sekarang manusia sudah tuh hilang gitu. Hilang. Oh, Pak Oyong kaja hilangnya gitu. Yang nampak dek warga sekitar gudang farmasi ko ada lah, Pak? Ada di warga dan bakadai di Mungkora. Hanya nampak subuh. Subuh anak ketek-ketek main-main apa pakai kain hitam, kain seragam hitam. Oh, sosok anak-anak ketek, Pak Oyong, ya? Banyak, Pak Oyong, ya? Dipakai seragam hitam ni. Dia cerita orang ada di Mungkora pagi-paginya. Yang dia pernah melihat Pak Oyong, ya? Dan subuh. Jadi sobat PAI, warga di sekitar lingkungan gudang farmasi ini pernah melihat sesosok anak-anak kecil bermain
di luar perkarangan gudang farmasi ini. dalam perkarangan. Di dalam perkarangan gudang farmasi ini. Warung yang ada di depan sana, dia pernah melihat subuh. Banyak dia melihat makhluk astral seperti anak-anak kecil berpakaian hitam, berpakaian serba hitam, dan bermain di dalam halaman gudang farmasi ini. Oke, untuk yang Pak Oyong pribadi, yang Pak Oyong rasakan di Siko selama Pak Oyong menunggu kok, ada ndak yang ganjil di Pak Oyong atau Pak Oyong tiba-tiba terkajui gitu atau pernah Pak Oyong malam kemari itu Pak? Nanti kayak itu merupakan bayangan tu. Oh, merupakan bayangan tu saja Pak Oyong ya. Oh, jadi yang nyemang gaduh ke orang-orang yang Pak Oyong rasakan? Ndak ada Pak Oyong ya. Oke. Bayangan tu tak sekali dua kali. Oh, berarti bayangan tu memang acok orang lain pun acok nampak gitu. Orang lain menurut keterangan orang tu lewat, ada juga. Oh, ada je nampak je berarti mengganggu lah tiba tu Pak Oyong ya, mengganggu dalam. Kalau membuka pintu gerbang, kita tahu orang nak dah. Sedangkan pintu tu gembok dah bahan. Oh, tu bila kejadian tu Pak Oyong yang ada pintu gerbang terbuka tu Pak Oyong? Nampak dia orang pintu tu dah terbuka dah. Kejadiannya kira-kira tu atau dalam bulan niko, dalam tahun niko atau tahun lalu? Enggak. 8 tahun belakang. Oh, 8 tahun belakangan Pak Oyong ya. Oh, kejadian rincinya apa tu Pak Oyong? Jadi ini kadang-kadangnya motor tu rusak. Otonya rusak. Tak tahu bantu ulang keluar dari pintu gerbang lah. Pintu gerbang gedung farmasi kau? Ya. Oh ya. Nyo masuk, keluar tiba di luar nyo masuk orang boleh. Jadi orang tak ada. Dicari pintu ko dah gembok dia dah. Oh, pintu tu dalam keadaan tergembok tapi dalam perasaan supir yang mobilnya rusak tu macam lihat ada orang yang keluar terus masuk ke dalam balik Pak Oyong ya. Oh, okey. Jadi Manapit ada yang Manapit tanyakan ke Pak Oyong atau kita lanjut ke penelusuran saja ke dalam? Kita lanjut penelusuran ke dalam. Kita lanjut ke penelusuran. Okey Pak Oyong, terima kasih banyak Pak Oyong atas informasinya. Okey Pak Oyong, kami izin untuk masuk ke dalam dan ingin menguak lebih jalehnya di Siko Pak Oyong. Okey Pak Oyong. Pak Oyong, masih banyak informasi Pak Oyong. Okey, assalamualaikum. Sekarang kita sudah berada di sebuah ruangan yang berada di ini sudah hancur Manapit. Ini namanya plafon. Terbengkalai. Iya, terbengkalai. Udah sampai ke dalam lumutnya. Sampai ke dalam berarti ini udah bocor-bocor ya. Okey Manapit, kalau untuk keadaannya kita udah sama-sama melihat di sini Manapit ya. Kalau untuk di ini saya bisa nampak jelas nih Manapit kalau plafon udah hancur ya kan. Lumut di mana-mana dan puing-puing udah banyak berserakan di sini. Kalau untuk hawa-hawa makhluk astralnya bagaimana? Ruangan ini Ya. sangat kuat energinya. Energinya itu positif apa negatif Pak? Negatif. Negatif Manapit ya. Sangat kuat energi negatifnya. Menarik saya untuk menggali dan menguak gudang farmasi ini lebih dalam. Lebih dalam Manapit ya. Karena di setiap ruangan yang saya lihat dari luar tadi sebelum saya datang, banyak makhluk astral yang ada di dalam ruangan ini atau di lingkungan gudang farmasi ini. Oke. Kalau sosoknya sendiri Manapit, apa sosoknya yang ada di sini Manapit? Kalau di sebelah sini ada sesosok pocong. Manapit ya. Sebelah sini, sudut sini. Di Sudut situ, Bang. Sebelah sudut sini ada sesosok pocong. Laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Laki-laki Manapit ya. Ikatan di kepalanya belum lepas. Oh, posisinya dalam keadaan bersih atau dalam keadaan penuh darah atau bagaimana Manapit? Ya, wajahnya itu kalau darah, wajahnya itu hancur. Wajahnya hancur Manapit. Jadi kalau kafannya itu bersih Manapit ya. Ada juga di sebagian sekitar dadanya itu ada seperti dari kepala sampai ke dadanya berlumuran darah. Berlumuran darah. Dan wajahnya hancur dan matanya merah. Apakah dia mencoba untuk berinteraksi atau melihat saja sekarang Manapit? Dia sekarang merasa terganggu karena saya menceritakan seperti wujudnya atau sosoknya. Oh, jadi dia merasa tersinggung. Iya. Oke. Kalau auranya di sini sangat-sangat kuat, energinya negatifnya, dan hawanya cukup panas. Cukup panas ya. Saya sendiri pun merasakan di sini Manapit. Padahal kita berada di pegunungan ya kan. Awalnya sepanas ini. Saya tadi melihat ada sesosok anak kecil yang lari ke dalam lorong ini. Ke lorong itu Manapit ya. Oke, kita terus ke dalam. Ini sepertinya ada ruangan. Ruangan apakah ini? Ya, saya pun belum tahu. Kita sama-sama kita lihat saja. Oh, ini WC, ini sepertinya kamar mandi.
Oh iya, ini kamar mandi. Apakah di sini juga ada, Bang David? Ini ada seperti kain putih atau apa nih, Bang David? Kapas, Ini? itu kapas. Oh, kapas boneka. Oh, kapas bantal mungkin, Bang David. Oh, di sini kan tempat obat ya, mungkin kapas-kapas Dia keperluan masuk ke ruangan ini. ke ruang ini, Bang David ya. Dia lari dari pojok sana, dia lari ke Wah. ruangan ini. Apakah itu dikunci, Bang David? Ya, dikunci ruangan. Dikunci ya. Berarti kita tidak bisa mengekspos ke dalam, teman-teman, sahabat PAI, karena ruangan dikunci. Kalau ini ruangan, oke, sepertinya terang. Oke. Oh, ini langsung ke dalam, Bang David. Kita langsung ke belakang ini ya. Ini langsung ke belakang. Wow, hati-hati. Ini licin sekali. Waduh. Sudah sangat terbengkalai sekali. Di sini sahabat PAI bisa kita lihat inilah keadaan gedung farmasi di dalam. Bagi teman-teman yang biasa cuman bisa nengok dari luar ya kan, sekarang kita udah berada di dalam dengan keadaan yang sangat tidak layak huni lagi ya kan, sudah becek di dalam sebuah ruangan dengan lantai marmer dengan keadaan lumut kayak ini, sangat licin sekali. Di sini ada sebuah lemari pakai isinya. Kita lihat sudah didempet dan tidak bisa dibuka lagi. Oke, apakah makhluk-makhluk ada yang menghuni di sini, makhluk-makhluk astralnya? Kita akan bertanya langsung kepada Bang David, indigo kita. Oke, Bang David, kalau untuk ruangan sudah sama kita lihat ya, Bang David ya, sudah sangat tidak layak huni, Bang David ya. Iya. Kalau untuk auranya di sini bagaimana, Bang David? Kuatkah aura negatif atau aura positif di sini, Bang David? Lebih kuat aura negatifnya. Aura negatifnya, Bang David ya? Hawanya sangat cukup panas juga. Cukup panas, Bang David ya. Jadi kalau untuk makhluknya sendiri di sini, Bang David, yang menghuni di sini makhluknya Di sini sosoknya ada sosok makhluk seperti suster ngesot. suster ngesot, Bang Iya. David ya. Dia di posisinya di mana, Bang David? Posisinya ada di samping lemari ini. Di pojok sana, Bang David ya. Dia berlumuran darah. Sekujur tubuhnya itu berlumuran dengan darah. Oke, kalau untuk makhluk itu sendiri, Bang David, apakah dia merasa terganggu atau dia hanya mengawasi kita sekarang atau ingin mencoba untuk berinteraksi dengan kita, Bang David? Dia merasa terganggu dan mengawasi kita. Dan dia merasa sangat risih dengan keberadaan kita yang ada di sini. Apakah makhluk yang ada di sini cuman sesosok suster ngesot itu atau masih ada yang lain, Bang David? Masih banyak juga. Ada di sebelah sana itu di sebelah sini. Di pojok Pojok sini. sini, Bang David ya. Ada juga sesosok makhluk yang tinggi besar, Tinggi besar. yang berbulu, matanya merah, telinga panjang. Apakah itu genderuwo? Bukan, dia cuman hampir sama wujudnya, cuman dia ini tinggi, Tinggi, Bang David ya. tinggi, besar. Oh, mungkin itu yang hantu tinggi kalau dibilang bahasa Padangnya mungkin, Bang David ya. Ya, di Sumatera, di Padang ini hantu tinggi. Hantu tinggi. Mata merah, telinga panjang. Dia kalau kita lihat makin lama makin tinggi dan mengejar manusia yang dia takuti. Oke, sahabat PAI, kita sudah bertanya kepada Bang David dan kita ekspos sekali lagi ruangan di sini. Dan farmasi ini sudah sangat tidak layak huni. Dan hati-hati, Bang David, licin di sini. Oke, kita sudah sampai di bagian belakang ya. Kalau dari narasumber tadi yang kita tanya, di sini adalah bagian dari tengahnya. Ini bangunan, pernah ada bangunan dan sudah hancur. Kira-kira 4 tahun yang lalu bangunan ini hancur dan puing-puingnya dipindahkan ke Muaro Bungo, ke gudang yang lain dari pemilik yang sama. Oke, Bang David, apa kita ke ruangan mana kita sekarang? Sini sangat banyak ruangan. Kita ke ruang ini aja, ke ruang obat. Ke ruang obat, Bang David ya. Oke, Kita sahabat PAI, sekarang menuju ke ruang obat. ke ruang obat. Oke, sahabat PAI, siang saya di sini sudah mulai seram. Apalagi nanti malam kita akan menguak di sini. Kita akan menggunakan mediator kita untuk berinteraksi dan bertanya jawab di sini. Oke, untuk ruangan ini kita lihat. Di sini sangat banyak obat-obat yang sudah hancur dan pecah-pecah. Dan sudah sangat terbengkalai sekali.
Inilah keadaan di dalam gedung farmasi yang di Ripa, Kabupaten Solok. Oke, Bang David. Kalau untuk keadaan sudah sama ya, Bang David, ya, sama hancur semua, Bang David. Ya, ya tidak ada untuk kita berdiam pun, untuk bermalam pun udah mungkin tidak bisa di sini, Bang David ya. Yang di sini apakah lebih seram sosok penghuninya, Bang David, atau lebih lumayan daripada yang sebelum-sebelumnya kita expose tadi? Jadi semua makhluk astral yang ada di sekitar ruangan atau lorong yang ada di gudang farmasi ini dihuni penuh dengan makhluk astral yang ada di lingkungan gudang farmasi ini. Kalau di sini, Bang David, makhluknya seperti apa yang bisa Bang David rasakan kalau di sini, Bang David? Kalau di sini yang saya lihat makhluknya yang ada di sini sesosok nenek-nenek, dia berdiri di sini. Oke. Dia berdiri di sini menatap saya. Dia merasa terganggu karena kita berada di ruang ini atau di sekitar lingkungan gudang farmasi ini. Oh, kalau sosok nenek itu sendiri, Bang David, apakah dalam bentuk normal atau dalam bentuk menyeramkan atau bagaimana, Bang David? Menyeramkan karena dia itu marah, karena dia merasa terusik. Merasa terusik semua, Bang David ya. Tadi saya tanya, nenek ini memang berdiri di sini atau tinggal di sini? Jawaban sosok nenek ini bukan. Dia berada di bukit seberang sebelah sana. Di bukit yang di... Oke, teman-teman, kita bisa saksikan dulu bukitnya. Oke, bisa kita lihat bersama ya. Di situ ada kita lihat bukit. Jadi menurut dari penglihatan indigo kita, yang dia lihat dari penghuni yang ada di sini, makhluk astral yang berwujud nenek ini, dia berasal dari bukit yang ada di dalam video ini, teman-teman. Oke, kita kembali ke Bang David. Jadi yang nenek ini, Bang David, nenek ini apakah dia stay di sini saja atau dia berinteraksi dengan orang yang datang ke sini atau yang mencoba untuk masuk ke sini atau yang berkendara di jalan raya di depan gudang farmasi ini, Bang David? Semua yang ingin masuk ke gudang farmasi ini, dia akan menunjukkan wujudnya kepada manusia yang ingin berkunjung ke sini, ke gudang ini. Ke gudang ini. Ya. Jadi di sini cuman sosoknya ada nenek saja, Bang David, atau masih ada sosok lain, Bang David? Ada di sini, ada juga makhluk tanpa kepala. Tanpa kepala, Bang Di sini David. ada sosok laki-laki berdiri tanpa kepala, kepalanya tidak ada. Tepat di Di lorong itu, Bang David. Di samping lemari ini. Iya, di lorong antar lemari dan Dia berdiri di laci-laci sini itu ya. tanpa kepala. Yang saya tanya kepada makhluk astral tanpa kepala ini, dia bekas kecelakaan. Kecelakaan. Ya. Jadi kepalanya masih di sini atau di bawah, dipegang kemana-mana, atau memang tidak ada sama sekali? Memang tidak ada kepala dia. Memang tidak ada sama sekali ya. Dia itu wujudnya kepalanya putus dan berlumuran darah. Semua sebujur tubuhnya itu berlumuran dengan darah. Berhubungan dengan darah, Bang David ya. Jadi kalau untuk sosoknya sendiri, apakah dia berjenis laki-laki atau perempuan, Bang David? Laki-laki. Laki-laki, Bang David ya. Dia pun sering melihatkan wujudnya kepada pengendara mobil atau motor yang melintas di depan gudang farmasi ini. Gudang farmasi. Ya. Oke, di sebelah sana, Bang David, saya juga melihat begitu banyak botol-botol. Kita mau expose dulu ya. Oke, sahabat PAI, di sini kita lihat begitu banyak botol-botol bahan kimia. Sepertinya ini botol-botol bahan kimia tempat produksi obat dulu ya kan, yang dibiarkan begitu saja terbengkalai seperti ini. Oke, tapi menurut yang informasi yang kita dapat dari narasumber kita tadi, seperti yang dikatakan oleh Pak Oyong, di sini terbengkalainya karena ada yang bilang karena obat-obat yang dijual tidak laku, ada yang bilang di sini pembuangan limbahnya mengganggu untuk masyarakat, dan juga ada yang bilang kalau tanah yang di sini di farmasi ini
lagi ada sengketa begitu ya kan. Cuman informasinya masih simpang siur. Ya, biar lebih jelasnya lagi nanti kita akan coba kuak sedikit demi sedikit di malam hari nanti. Kita akan bermain di gedung farmasi ini. Kita akan berinteraksi dengan makhluk astral di sini dengan menggunakan mediator, sahabat PAI. Oke, sekarang kita kembali lagi ke Bang David. Oke, Bang David, kalau untuk di sini saya merasakan di sini pada kita di pegunungan, Bang David ya. Saya merasa di sini saya panas, Bang David. Apakah memang aura negatif di sini sangat kuat, Bang David? Aura negatifnya di sini sangat kuat. Sangat kuat, Bang David ya. Karena di sini ada sesosok kuntilanak. Apakah dengan wajah normal, Bang David, atau dengan wajah hancur begitu? Ya, wujudnya wajah di sebelah kanannya itu hancur dan matanya itu keluar. Mata keluar sebelah Kanan. sebelah kanan, Bang David ya. Oke. Wajahnya hancur dan sekujur tubuhnya itu berlumuran dengan darah. Apakah dia ingin berinteraksi juga, Bang David? Ya, Dia ingin berinteraksi ya. karena dia merasa terusik dengan keberadaan kita di ruangan ini. Jadi setiap yang ada di ruang di gudang farmasi ini dihuni oleh makhluk-makhluk astral yang ada di luar sana maupun di perbukitan sana, karena makhluk astral yang ada di sini melihat gudang kosong, sewajar-wajarnya saja gudang ini dipenuhi oleh makhluk yang tak kasat mata, jin atau setan, makhluk astral yang berkeliaran di gudang farmasi ini. Di gudang farmasi. Karena gudangnya kosong, terbengkalai. Iya, tadi kan menurut yang kita tanya kepada Pak Oyong, Bang David, dia pernah ada yang orang warung di depan farmasi ini, yang berdagang depan farmasi ini, pernah bercerita bahwasannya dia melihat sosok anak-anak kecil sangat ramai di pekarangan depan gedung farmasi ini waktu dia mau pergi sholat subuh. Apakah itu sosok makhluk astral atau itu hanya dari pikiran dia aja, Pak David? Tidak, itu memang makhluk astral yang ada di sekitar gedung ini. Jadi di sekitar gedung ini terlalu banyak makhluk astral yang ada di gudang farmasi ini. Memang itu memang jin yang berkeliaran di sekitar gudang farmasi ini. Jadi sosoknya itu seperti bocah kecil gitu, Bang David ya? Seperti anak-anak kecil. Anak kecil. Oke, Bang David, apakah di sini cuma dengan sosok kuntilanak itu atau memang masih ada sosok lain di sini, Bang David? Kuntilanak ini berada di samping lemari ini. Dia Pas. Di sini. Berarti makhluk-makhluk astral itu memang suka di daerah yang ada bersela-sela seperti itu, Bang David ya? Pas berdirinya di tengah-tengah ini. Seluruh makhluk astral atau jin atau hantu dia senang di dekat yang dingin-dingin. Yang dingin-dingin. Iya. Oke, kita coba ke ruang lain. Oke, sahabat PAI, ikuti kami terus. Kita akan bergerak ke ruang lain. Dan di sini sudah semuanya hancur. Sudah tidak layak huni, udah hancur semuanya. Plafon udah hancur, berantakan. Kaca-kaca sudah pecah. Oke, sahabat PAI. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe-nya untuk mendukung channel ini agar lebih maju lagi ke depannya. Oke, untuk bermain dengan mediator, kita akan mencoba bermain pada malam hari. Oke, sekarang Bang David sepertinya agak tertarik ke ruangan ini. Bagaimana apa yang Bang David rasakan sini sampai Bang David tertarik untuk menuju ke ruangan ini, Bang David? Aura negatifnya sangat kuat. Yang makhluk astralnya yang ada di dalam ruangan ini. Dalam ruangan ini, oke, sahabat PAI. Rupanya indigo kita merasakan di sini aura negatif sangat kuat. Kita akan coba expose. Oke, kita lihat. Oke, permisi. Di sini sangat sama keadaan, semua udah hancur, puing-puing berantakan. Di sini kita cuma ada ruangan pojok kosong seperti ini. Dan di sini ada sebuah pintu dengan tulisan Women Locker. Oke. Lockernya perempuan. Dan di sebelah kiri, ya sebelah kanan tepatnya ya, ada ruang locker untuk laki-laki di Ripa.
Lubuk Selasih, gedung farmasi. Oke. Oke, kita kembali lagi ke Bang David. Makhluk astral yang ada di dalam ruangan ini, yang menarik saya ke dalam ruangan ini, sesosok wujudnya, sesosok genderuwo. Genderuwo, Bang Iya. David ya. Siampa orang Padang bilang itu ya. Dia berada di sudut kaca ini, dia berdiri. Di loker lelaki ya. Ya, di sini. Pas di pojok sana Bang David ya. Dan dia melotot tajam kepada saya. Dia marah dengan keberadaan saya di ruangan ini. Cukup sangat kuat, hawanya sangat panas, hawa yang ada di ruangan ini. Ruang ini. Oh, apakah sosok ini cuman dia saja atau masih ada sosok lain Bang David? Cuman dia saja yang menunggu di sini. Yang di sini Bang David ya. Cuman tetap ada di ruangan, setiap ruangan ini, Iya. woman locker, dan main locker ini banyak sesosok anak-anak kecil seperti kurcaci-kurcaci. Oh, yang seperti yang diceritakan narasumber kita tadi Bang David ya. Ya, Kalau sosok kurcaci itu sendiri Bang David, penampakannya bagaimana Bang David? Apakah sosoknya murni seperti anak kecil atau memang atau ada wajah lain dari makhluk itu Bang David? dia postur tubuhnya seperti anak kecil, cuman wajahnya itu menyeramkan, telinga panjang, mata merah. Wujud aslinya itu seperti sesosok anak-anak kecil. Kalau tingginya sendiri kira-kira sekaki, sepaha atau sepinggang Bang David? Selutut. Selutut. Selutut berarti cukup kecil ya. Dan dia pun sering main di jalan di depan gudang farmasi ini. Nanti malam kita akan kuak lebih jelas ya Bang David ya. Kita akan coba menggunakan mediator di malam hari. Oke sahabat PAI, kita akan mencoba menelusuri ke ruang lainnya. Apakah kita perlu ke seberang gudang sana Bang David? Ya, saya ditarik oleh sesosok makhluk astral yang ada di gudang sebelah sana. Oke, bisa kita lihat di sini. Sangat lebar. Itu narasumber kita dengan guru lagi berbincang. Di sini sudah hutan. Kita tadi telah menelusuri setiap ruang-ruangan yang ada di gudang farmasi ini. Saya ditarik oleh energi yang ada di gudang ini. Di gudang generator tepatnya. Kalau untuk yang dirasakan sini yang memanggil Bang David itu aura positif atau langsung makhluk itu sendiri yang menarik energi Bang David itu ke sini. Kalau untuk makhluknya sendiri Bang David, apa sosoknya Bang David? Saya lihat dari kejauhan dari tadi di setiap ruang-ruangan itu. Ya. Saya lihat di ruangan atau di gedung yang tempat pencahayaan atau gudang genset, Ya, gudang genset, gudang generator. ada sesosok makhluk astral seperti kakek-kakek, tapi itu belum wujud aslinya. Wujud aslinya yang saya lihat itu seperti siluman ular yang memakai mahkota. Oh, berarti seperti raja jin lah untuk di sini Bang David ya. Dia penghuni atau yang dituakan jin yang ada di sekitar gudang farmasi ini, di sekitar lingkungan gudang ini. Oke, sahabat PAI, itulah sosok yang dilihat oleh indigo kita, sosok bapak tua. Cuman asli dari wajah jin itu seperti ular dan bermahkota, dan ya kita bisa menduga dan bisa mengira itu adalah raja jin yang ada di sini. Apakah makhluk-makhluk astral di sini takut berinteraksi dengan jin yang di sini, atau malah mereka sudah membaur, sudah biasa begitu Bang David? Sudah biasa. Dia Sudah biasa. Ya. Berarti makhluk di sini sudah bersosialisasi juga ya? Ya. Sudah saling mengetahui. Yang lebih parahnya lagi, Iya. dia pun sering melihatkan wujudnya kepada pengendara motor ataupun mobil yang melintas di jalan Padang Solo. Oke, apa kita mulai ke pojok sana Bang David? Oke, kita mengarah keluar. Kita langsung ke pojok sana teman-teman. Kita akan coba berada di luar. Oke sahabat PAI, inilah penampakan gudang farmasi dari belakang.
Sudah sangat hancur. Di sini juga ada seperti di sini saya melihat Bang David seperti musola tua Bang David. Musala yang terbengkalai. Terbengkalai, bukan terbengkalai sih, sudah hancur kayaknya ya. Ada musola, di situ ada bangunan rumah. Sepertinya dulu itu rumah dinas. Mungkin kita karena akses jalan sudah tidak ada di situ, jadi kita tidak bisa mengeksposnya ya. Nah, mungkin di next video atau kapan-kapan kalau yang mau kita buat sahabat PAI yang mau kita untuk mengekspos rumah-rumah dinas di Gedung Farmasi dan Masjid Tua ini, silakan komen di bawah. Kalau banyak yang komen untuk kita ekspos, kita akan ekspos di next video. Oke, sekarang kita kembali ke Bang David. Oke Bang David, apakah di belakang Bang David saya melihat sebuah ruangan itu Bang David? Apakah ruangan itu juga dihuni oleh makhluk astral Bang David? Iya, jadi setiap ruangan itu dihuni oleh makhluk astral. Oke, Di sini saya ditarik juga untuk masuk ke dalam. Hawa atau energinya sangat kuat. sangat kuat Bang David. Oke, oke sahabat PAI, kita akan mencoba untuk menelusuri lebih dalam lagi. Kita akan masuk ke dalam ruangan ini. Ini sepertinya ruangan gas atau ruangan oksigen di sini kayaknya. Ada sebuah tabung besar. Dan di sini pun sudah sangat hancur dan udah bolong-bolong. Ini sebuah mesin tua. Mungkin ada yang tahu silakan komen ini mesin apa. Saya juga tidak tahu apakah ini alat oksigen atau alat apa. Saya juga tidak tahu. Silakan komen nanti di bawah teman-teman ya, sahabat PAI. Bagi yang tahu dengan alat ini, silakan bagikan juga informasinya kepada teman-teman yang lain agar semuanya mendapat edukasi. Oke, Bang David, kalau untuk makhluk astralnya sendiri di sini apa yang Bang David rasakan? Yang kuat aura yang menarik Bang David tadi itu, auranya itu sosoknya seperti apa itu Bang David? Di sini ada sosok makhluk astral, tinggi besar, hitam berbulu. Hitam berbulu. Iya, tinggi besar. Tinggi besar ya. Matanya merah, telinganya panjang. Oh, astagfirullah. Oke. Oke, dia mulai asal kita menyebut itu dia terus berinteraksi, oke? Dan apakah dia berinteraksi, Bang David? Ya, dia kurang senang dengan keberadaan kita di ruangan ini. Di ruang ini, Bang David ya? Sangat marah ya? Iya, dia sangat marah. Oke. Kalau sosoknya tinggi hitam, apakah itu sejenis genderuwo, Bang David? Bukan. Bukan genderuwo ya? Itu seperti hantu tinggi, jin tinggi. Oh, jin tinggi ya? Hantu tinggi kalau di Sumatera Barat, jin yang bisa dari kecil membesar dan mengejar manusia yang ditakuti. Oh, apakah sosoknya ini mengganggu masyarakat atau pengendara motor, Bang David? Jadi setiap makhluk astral yang ada di gudang farmasi ini atau yang ada di ruang ini tetap dia menunjukkan wujud atau mengganggu para pelintas yang ada di jalan raya itu. Oke, Bang David. Oke, teman-teman. Sekarang kita akan coba menengok ada pos satpam di depan. Bagaimana kalau menurut pandang Bang David dengan pos satpam yang depan ini, Bang David? Oke, teman-teman. Di sini bisa kita lihat ada pos satpam. Dan kita tidak mungkin untuk membahas di sana karena dekat sekali dengan jalan raya. Jadi saya takut suara kita nanti tidak terdengar karena terlalu bising. Kita akan expose dari sini saja. Oke, sekarang kita ke Bang David. Bang David, di belakang Bang David sekarang kan kita bisa lihat itu ada pos satpam. Ya, ada di sebelah kiri saya ini. Apakah di situ juga dihuni oleh makhluk astral, Bang David? Ada. Pertama saya mulai masuk ke gudang farmasi ini, gudang Rifa ini, saya melihat di tengah-tengah pos ada ruangan itu, saya melihat ada sesosok pocong dan seperti anak kecil. Anak kecil. Iya. Oh, berarti itulah anak kecil yang diceritakan narasumber kita tadi, Pak Oyong tadi, Bang David ya? Iya. Oke. Oh, apakah dia itu hanya sekedar menampakkan diri atau sampai mengganggu atau bisa merasuki ke tubuh orang, Bang David? Bisa mengganggu, bisa merasuki ke tubuh orang. Kita takutnya pengendara yang dirasuki dan tidak sadar dengan berkendara, Bang David ya? Dan dia pun sering melihatkan wujudnya ke pengendara yang lewat jalan Padang Solo ini. Oke, sahabat PAI,
Ini dia bentuk dari, ini kita sudah mulai di luar. Kita sudah di samping, kalau kita dari depan ini adalah di samping kanannya dari gedung farmasi. Kita di sini hanya mengingatkan kepada pengendara untuk selalu berdoa dan berhati-hati dalam perjalanan. Semoga terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Oke, bagaimana Pak David? Apa kita tutup penelusuran kita ini? Ya, kita akan menutup penelusuran kita ini. Nanti malam kita akan mencoba menguak lebih dalam lagi. Kita akan memakai mediator, beberapa mediator. Kita akan mencoba menggali makhluk-makhluk apa saja yang sering mengganggu masyarakat ataupun pengendara mobil dan motor yang lalu dilintas Padang Solo ini. Oke, sahabat PAI, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Oke, sahabat PAI, ini sepertinya ini sangat brutal sekali. Sangat brutal sekali. Oke, kru, tolong dipegang. Tolong kumpulkan semua pencahayaan. Kumpulkan semua. Dia kurang senang dengan keberadaan kita di sini. Kita akan upload di next video.